Ada Majelis Ulama Indonesia itu memprotes habis ya Presiden Jokowi agar segera mencabut Perpres itu ya. Kemudian ada Nahdlatul Ulama ya, massa terbesar dari ormas kita yang ada di Indonesia. Ada juga Muhammadiyah yang juga ikut menolak ya pengesahan legalitas ya Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya bukan presidennya yang salah di sini, tapi bagaimana tim komunikasi politik yang dibangun oleh presiden untuk bisa secara penuh ya bagus, teratur, terukur untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap Perpres ini. Kalau tidak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi berjumpa dengan kita YouTube channel A3 Anang Anas Azhar. Hari ini Sobat A3 kita akan membahas terkait dengan miras ya. Belum 1 minggu genap ya, Presiden kita Bapak Joko Widodo sudah mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait dengan investasi miras ya. Ya, investasi miras. Wah, kalau kita lihat ya betapa banyaknya jika ini diizinkan ya, produk-produk alkohol ini akan beredar di Indonesia, ini sangat luar biasa banyaknya. Bisa sampai jutaan botol ya kalau ini dilegalkan di Indonesia. Kenapa? Karena jumlah penduduk kita ini ya sangat banyak sekali, jutaan ya, hampir 270 juta penduduk kita di Indonesia. Ada 10 juta saja orang yang gandrung menyukai minuman alkohol ini aja. Ini sudah bisa memproduksi ya dan sudah menghasilkan investasi miliar ya, bahkan triliunan rupiah jumlahnya. Nah, belakangan Joko Widodo mencabut Perpres atau peraturan presiden nomor 10 tahun 2021 ini karena ditentang oleh ormas, organisasi kemasyarakatan. Ada Majelis Ulama Indonesia itu memprotes habis ya Presiden Jokowi agar segera mencabut Perpres itu ya. Kemudian ada Nahdlatul Ulama ya, massa terbesar dari ormas kita yang ada di Indonesia. Ada juga Muhammadiyah yang juga ikut menolak ya pengesahan legalitas ya Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang miras ini. Sobat A3 yang berbahagia, saya ingin menyampaikan sebenarnya siapa yang salah, siapa di belakang dalang provokator untuk bisa melegalkan ya agar Perpres ini lanjut, agar Perpres ini diteken oleh Presiden Joko Widodo. Saya tidak ingin menyampaikan provokatornya A atau B, tapi kita lihat dulu siapa sebenarnya tim dari komunikasi politik Pak Joko Widodo. Saya kira ya, kalau ini dilakukan sosialisasi secara baik kepada ormas kita, misalnya MUI, Muhammadiyah maupun NU ya, tim komunikasi politiknya itu lebih dahulu untuk turun, terjun, dan berbaur kepada warga Muhammadiyah, NU, dan MUI agar Perpres ini tidak menjadi kontroversi. Apalagi lembaran-lembaran yang terkait dengan miras itu, ya, itu dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saya ingin menyampaikan yang jeblok di sini adalah tim komunikasi politik Presiden. Siapa tim komunikasi Presiden? Tim komunikasi politik presiden untuk melakukan sosialisasi Perpres ini agar tidak terjadi kontroversi, kemudian digiring-giring kepada agama, isu-isu agama, bahkan disebut Joko Widodo itu adalah bukan beragama Islam, ya, dekat kepada orang-orang yang mungkar dan lain sebagainya. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya bukan presidennya yang salah di sini, tapi bagaimana tim komunikasi politik yang dibangun oleh presiden untuk bisa secara penuh ya bagus, teratur, terukur
untuk bisa melakukan sosialisasi terhadap Perpres ini. Kalau tidak, ya kita lihat saja bahwa Presiden langsung melakukan pencabutan dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Saya melihat bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan mencabut lembaran itu sudah luar biasa bagusnya. Tetapi yang kita salahkan di sini adalah bagaimana tim komunikasi politik Joko Widodo itu bisa lebih baik, ya, lebih mau untuk bersosialisasi. Jangan hanya digaji saja di istana, jangan hanya mendapatkan tempat duduk yang enak di istana sana, tetapi tidak mau berbaur untuk melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan, ya. Setiap ada usulan dari Presiden, ini sebenarnya sudah bagus, ya, untuk bisa meningkatkan investasi ekonomi bagi bangsa Indonesia. Apalagi APBN kita sekarang mengalami defisit yang luar biasa. Akibat apa? Akibat pandemi COVID-19 yang terus mengglobal di Indonesia, bahkan di dunia internasional, ya. Sobat A3, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, jika miras ini dilegalkan di Indonesia, itu artinya kita ikut bermungkar kepada generasi-generasi kita di masa yang akan datang. Tetapi bagaimana kita bisa beramar ma'ruf, ya, kemudian ini ada nahi mungkarnya, kita bisa mengambil cermin potret politik, ya, dari beberapa negara-negara yang justru menolak untuk legalisasi, ya, miras ini atau diproduksi dalam negerinya. Ya, kita bisa melihatnya misalnya di Arab Saudi, itu totalitas Arab Saudi itu tidak menerima legalitas, ya, minuman-minuman beralkohol. Di Libya begitu juga, ya. Bagaimana di Uni Emirat Arab? Uni Emirat Arab itu secara formal melarang peredaran produk alkohol, minuman-minuman miras yang beralkohol, tetapi ada pengecualian. Misalnya yang non-muslim datang ke sana, kemudian sudah meminta izin dengan membawa minuman yang terbatas, dan selanjutnya ini dibolehkan. Ini terbatas sekali, tetapi produk atau legalisasi untuk minuman miras ini itu dilarang di Uni Emirat Arab. Kemudian bagaimana di Pakistan misalnya? Di Pakistan itu juga minuman alkohol itu dilarang oleh pemerintahnya, begitu juga kepada umat Islam. Di hotel-hotel, di restoran itu dilarang, tetapi ada juga pengecualian. Ya, pengecualian itu misalnya ada di restoran yang orang lain datang, tamu datang dari luar, kemudian dengan membawa, tetapi minta izin. Begitu juga dengan di Brunei Darussalam, di negara yang muslimnya mayoritas, ya, hampir 100% di Brunei Darussalam sana, ya, justru mereka juga, ya, melarang untuk legalitas produk miras. Apalagi dengan jualannya yaitu untuk mendatangkan investasi, dan ini mendapat income, ya, pendapatan ekonomi kepada negara. Justru terbalik, jika ini mendapatkan income kepada negara, ya, tetapi ada juga di sektor lain, misalnya minyak, ya, maka di Brunei Darussalam mereka tidak mengizinkan, ataupun Raja Brunei tidak mengizinkan untuk labelisasi atau legalisasi dari produk miras ini. Nah, bagaimana di Indonesia? Jika ini dilegalkan, maka kita akan mengalami lost generation, ya, kehilangan generasi. Bisa satu generasi yang akan datang kita hilang. Akibat apa? Ya, generasi-generasi kita suka untuk minuman keras, apalagi sampai ikut memproduksi minuman keras yang jumlahnya sangat banyak itu. Kita tidak ingin umat Islam ini di Indonesia dikotori dengan hal-hal yang bermungkar seperti yang saya ungkapkan tadi. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebaiknya Joko Widodo, ya, mengambil tim komunikasi politiknya adalah orang-orang yang memiliki kapasitas, orang-orang yang memiliki kepedulian untuk turun, sehingga kalau ada usulan Perpres, ya, ini disosialisasikan dulu kepada masyarakat sehingga tidak tergebu-gebu, ya, tidak tergebu-gebu,
ya Presiden Jokowi mencabut lembaran-lembaran yang diprotes oleh kalangan umat Islam. Terima kasih, salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.